pandemi seperti ini, kalian harus tetap menjaga kesehatan dan taati protokol kesehatan. Adakah yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Baik, anak kelas 3 semuanya rajin. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita awali dengan doa. Ibu minta satu siswa untuk pimpin kita dalam doa. Berdoa. Ibu dan teman-teman, marilah kita menyerahkan hati dan batin kita untuk berdoa dan menyembah untuk Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara, mari kita menyanyikan satu lagu nasional. Siapa mau pimpin lagu? Ya, silakan Kira. Ayo berdiri. Padamu negeri. 3. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berbakti, jiwa kami. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Jadi kita belajar tentang aneka benda di sekitar kita, subtema 1, benda di sekitarku, pembelajaran 3 dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita menemukan informasi dari teks, menemukan kosakata baru dan mencari artinya dalam kamus. Yang kedua, kita bernyanyi dengan menggunakan iringan tepukan tangan. Dan yang ketiga, kita bisa mengukur tinggi badan teman. Siap mengikutinya? Siap ya? Ya, harus selalu siap. Baik anak-anak, siapa yang tahu contoh benda yang terbuat dari kertas? Uang. Ya, uang. Apalagi yang lain? Buku. Karton merupakan contoh benda yang terbuat dari kertas. Baik, Ibu minta satu orang untuk membaca bacaan yang ada dalam teks di buku kalian. Silahkan Ryan. Kertas di sekitar kita. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan, contoh lain tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik kayu. Kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas. Baik, Ryan, terima kasih. Setelah kalian mendengar bacaan, kalian akan mengerjakan LKPD yang akan Ibu bagi. Carilah kosakata baru yang ada dalam bacaan tersebut, lalu cari artinya di kamus. Kemudian kalian buatlah kalimat dengan menggunakan kata tersebut. Silahkan, 5 menit. Sudah tuh belum? Ayo. Lihat kata ini artinya apa. Sudah? Sudah, Bu. Baik. Kita lihat yang pertama. Kosakata apa yang kalian temukan dalam bacaan tersebut? Kosakata yang kalian anggap baru. Yang pertama apa? Selulosa. Ya, selulosa. Apa lagi yang lain? Lunak. Kelompok 3, apa lagi yang lain? Selain selulosa, lunak, pipi, pul, dan menyerap. Baik. Kalian sudah menemukan kosakata baru yang ada di dalam teks. Yang berikut kalian sudah cari artinya. Ayo, siapa yang bisa? Apa arti dari molekul? Ya, Zelin. Bagian terkecil senyawa
Ya, molekul adalah bagian terkecil senyawa dari kumpulan atom yang terikat secara kimia. Yang berikut apa lagi? Ya, Vina. Sisa barang yang telah diambil sarinya atau partinya. Ya, sisa barang yang telah diambil sarinya atau partinya. Ya, Ryan. Campuran bahan selulosa seperti kayu, kertas, kain bekas yang dilumutkan dan dimasukkan ke dalam air untuk membuat kertas, bubur kertas. Ya, yang berikut apa arti dari kata menyerap? Ryan. Masuk ke dalam melalui liang renit, meresap, merembes. Ya, menyerap artinya masuk ke dalam melalui yang renik atau meresap atau juga merembes. Tepuk salut dulu untuk kelas 3. Salut. Yang berikut, siapa yang bisa buat kalimat dengan kata-kata tersebut? Ayo, siapa yang bisa buat kalimat dengan kata ampas? Ya, Irwani. Ampas tahu merupakan salah satu sumber pakan ternak. Ya, ampas tahu merupakan salah satu sumber pakan ternak. Yang berikut, siapa yang bisa buat kalimat dengan kata menyerap? Siapa yang bisa? Ya, Jelin. Baju putih mudah menyerap keringat dengan baik. Betul, baju putih mudah menyerap keringat dengan baik. Yang berikut, siapa yang bisa buat kalimat dengan kata lunak? Ya, Vira. Mie harus direbus terlebih dahulu agar menjadi lunak. Baik, mie harus direbus terlebih dahulu agar menjadi lunak. Baik anak-anak, kalian tadi sudah menemukan kosakata baru, menemukan artinya, dan kalian juga sudah bisa membuat kalimat dengan menggunakan kosakata tersebut. Apa gunanya kertas? Untuk menulis. Contoh alat musik ritmis. Jadi alat musik ritmis itu bisa terbuat dari kayu dan dilapisi dengan kulit Hewan. Jadi selain alat musik, tepukan tangan juga itu merupakan ritmis. Karena tepukan tangan juga bisa kita gunakan untuk mengiringi sebuah lagu. Mau bernyanyi? Mau. Sekarang berdiri. Jadi sekarang kita akan menyanyikan lagu teka-teki diiringi tepukan tangan. Siapa yang mau pimpin lagu? Ada sebuah benda. Ya, Vira silakan. Ada sebuah benda tiga. Ada sebuah benda selalu menunjuk saja, tidak berkaki, tidak bertangan, tetapi dapat berjalan. Piku, 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 piku. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Jadi bahan dasar pembuatan kertas adalah apa yang kalian tahu? Kayu. Kertas terbuat dari kayu yang diproses di pabrik, diolah sedemikian rupa menjadi kertas yang kita gunakan untuk menulis sehari-hari. Baik, siapa yang tahu ini alat ukur apa? Meteran pita. Jadi ini namanya meteran pita. Meteran pita kita gunakan untuk apa? Mengukur. Untuk mengukur tinggi badan. Jadi baik. Kalau untuk mengukur tinggi pohon, kita gunakan apa? Untuk mengukur tinggi pohon kita bisa gunakan meteran 1. Dari ketiga pohon tersebut, pohon manakah yang lebih tinggi? Pohon pertama, kedua, atau ketiga? Pohon ketiga lebih tinggi. Untuk mengetahui mana yang lebih tinggi, kita harus mengukur. Jadi sekarang ini Ibu minta kalian, kita akan mempraktekkan cara mengukur tinggi badan teman. Siapa yang bisa? Ayo Ryan, mari. Riko. Ryan akan mengukur tinggi badan Riko, silahkan. Berapa tinggi badan Riko? 1
125. Iya, 125 kira-kira. Yang berikut siapa lagi yang mau ukur tinggi badannya? Gonzalo, mari. Berapa senti? 125 senti tinggi badan Gonzalo, tetap. Yang berikut siapa lagi yang perempuan? Iya, Jessica, mari. Berapa senti tinggi badannya Jessica? 117 senti. Tinggi badannya Jessica tadi 100 berapa senti? 117 senti. Tinggi badan Gonzalo 125 senti. Sedangkan tinggi badan Rico adalah 126 senti. Dari mereka tiga ini siapakah yang lebih tinggi? Rico. Tinggi badan Rico adalah 126 senti. Siapakah yang paling pendek? Jessica. Tinggi badan Jessica adalah 113. Baik anak-anak, ada yang belum mengerti? Sudah mengerti semua? Sudah. Baik. Siapa yang bisa beri kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini? Ayo. Ryan, silakan. Mau beri kesimpulan yang pertama. Tisu, kardus, koran, karton Merupakan contoh benda pembuatan kertas. merupakan contoh benda yang terbuat dari kertas. Yang berikut, untuk mengukur tinggi badan manusia kita gunakan apa? Meteran pita. Untuk mengiringi sebuah lagu, selain alat musik ritmis, kita juga bisa menggunakan terbuka tangan. Baik adik-adik, Ibu kasih evaluasi secara lisan saja. Jadi siapa yang bisa menjawab, dia angkat tangan. Di bawah ini merupakan benda yang terbuat dari kertas. Adalah titik-titik-titik. A. Buku tulis, pensil dan penghapus. B. Buku tulis, tisu dan koran. C. Kardus, tisu dan ember. D. Pensil, penghapus dan spidol. Jessica. B. Buku tulis, tisu dan koran. Arti kata ampas adalah titik-titik. A. Sisa barang yang telah diambil sarinya. B. Barang yang baru diproduksi. C. Bubur dari kertas. D. Bahan dasar pembuatan kertas. Gonzalo. A. Ampas artinya sisa barang yang telah diambil sarinya. Nomor 3. Alat ukur yang cocok untuk mengukur tinggi badan manusia adalah titik-titik-titik. A. Meteran roll. B. Meteran pita. C. Timbangan. D. Meteran saku. Jelin. B. Meteran pita. Baik, untuk tugas rumah nanti kalian kerjakan latihan yang ada di buku siswa halaman 150. Bisa? Baik anak-anak, pelajaran kita hari ini sampai di sini saja. Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa penutup. Ya, Oktong. Dalam